Hai guys, welcome back to SBO Web TV. My name is Rial Adian. Sekarang saya sudah ada di salah satu gedung yang cukup ternama di Surabaya, yaitu DBL Arena, untuk mengikuti satu pertandingan yang terbilang terbesar se-Indonesia, pertandingan basket khusus antar pelajar se-Indonesia. Mau tahu apaan? Yes, it's DBLI Java Series 2015 North Region. Bisa dengar yang ada di rumah, suara yang ada di DBL Arena ini. Kenapa? Semakin ramai karena kita sudah memasuki babak Fantastic Four. Itu berarti pendukungnya juga semakin banyak, pendukungnya juga semakin gila, dan mainnya juga semakin sengit. Segimana sih serunya, sengitnya, dan juga semeriahnya pendukungnya atau supporternya? Kita langsung masuk ke dalam untuk cari tahu. This is Fantastic Four. Pertandingan basket pelajar terbesar di Indonesia, DBL East Java Series 2015 kemarin 5 September 2015 telah memasuki babak Fantastic Four. Kini pertandingan mempertemukan tim putri SMA Petra 4 Sidoarjo yang melawan tim putri SMA Vita Surabaya. Sejak tip off, kedua tim bermain cukup ngotot. Sorak-sorai dari para pendukung pun terdengar riuh di DBL Arena. Sorak-sorai itu pun semakin terdengar lantaran kedua tim pada awal kuarter pertama saling mengejar poin. Poin pertama pun dibuka oleh Petra 4 melalui tembakan bebas oleh pemain berjersey nomor 10 yang memasukkan satu kali. Kemudian pemain berjersey nomor 10 Petra 4 kembali menambahkan poin melalui easy layup. Vita pun tidak tinggal diam, poin pun kemudian ditambahkan melalui 2 kali easy layup dengan pemain berjersey 5. Kuarter pertama pun diakhiri oleh keunggulan Petra 4 dengan skor sementara 11-6. Memasuki kuarter kedua, baik Vita maupun Petra 4 mengubah komposisi pemainnya. Rupanya komposisi pemain Vita yang berbeda dengan kuarter pertama ini mampu membuat Vita mencetak pundi-pundi angka. Sorakan penonton pun terdengar saat jersey nomor 6 Vita berhasil menambahkan 2 angka melalui easy layup yang kemudian ditambahkan lagi 2 point melalui 2 point jump shoot dengan pemain berjersey nomor 13. Pada kuarter ini Petra 4 hanya menambahkan 1 poin melalui tembakan bebas dan Vita pun berbalik unggul pada kuarter kedua dengan skor sementara 18-12. DBL Arena pastinya di dalam sini, pastinya untuk sebuah acara pertandingan yang luar biasa, yaitu DBLI Java Series 2015 North Region. Sekarang saya ada di tribun SMA Krista Petra 4 Surabaya. Kebayangkan ya, nggak cuma pertandingannya aja yang seru, tapi supporter yang ada di seru banget. Mana suara ini? Wow! Saya bakal wawancara salah satu supporter yang sudah datang jauh-jauh dari Sidoarjo untuk mendukung teman-teman atau skuadnya bertanding melawan SMA Vita Surabaya. Di sini, halo, nama kamu siapa? Kenli. Kenli, boleh diceritakan nggak? Sesemangat kayak gini bawa berapa orang dari sekolah? Mungkin 100 lebih ya. 100 lebih ya? Kira-kira. Persiapan kamu untuk mendukung teman-teman kamu bertanding melawan SMA Vita Surabaya ini apa aja? Pastinya ada latihan-latihan, lagu-lagu, yel-yel itu pasti ada ya. Oh ada ya? Itu seminggu sekali berarti harus latihan bareng? Ya, terus saya motivasi untuk mendukung itu juga pasti ada. Terus kamu juga ada nggak sih yang ada di sini untuk istilahnya bos gengnya nih biar semua supporter datang semua di sini? Kalau bos geng nggak ada ya, semua jadi satu itu sudah saling menyatu gitu. Ya. Kalau semuanya Vita School itu ada ikonnya gitu. Untuk Petra 4 sendiri ada nggak? Punya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tapi skuadnya ini pendukungnya supporternya ada namanya spesial? Terapat. Petra 4. Terapat. Jadi teriaknya kayak gimana nih? Go Terapat. Go Terapat. Oke. Tadi sudah ada Kenli yang sudah saya wawancarai tentang bagaimana persiapannya untuk mensupport teman-temannya atau timnya dalam bertanding melawan SMA Vita Surabaya di Fantastic Four babak ini. Saya mau tanya satu lagi yang dari tadi giras banget kelihatannya teriak. Halo bos, apa kabar? Baik. Oke. Nama kamu siapa nih? Boleh lihat kabar? Ya, Nama kamu? Ian. Tian dari tadi dia paling semangat banget teriak, terlihat banget dari bawah gitu. Apa sih yang membuat kamu sangat semangat banget mendukung teman-teman kamu yang sekarang lagi bertanding? Supaya Petra menang. Oke, tadi Petra
Petra di set pertama menang. Set kedua akhirnya ngedrop performance-nya. Di set ketiga ini kelihatannya menurut kamu nih bakal bisa ngejar nggak? Pasti bisa. Untuk kesimpulannya mereka bisa menang nggak sih? Pasti menang. Kenapa? Kasih alasan buat pemirsa yang ada di rumah kenapa kamu yakin bahwa sekolah kamu bakal menang? Soalnya Petra itu kompak dan keren banget dan dia mainnya kompak. Oke, terima kasih Tian. Luar biasa. Tadi ini adalah tim-tim supporter dari SMA Kristen Petra 4 Sidoarjo. Jauh-jauh dan mereka luar biasa semangatnya. Saya nggak bisa membedakan antara supporter SMA Kristen Petra 4 atau mereka sebenarnya adalah bonek. Wah, luar biasa. Kita bakal balik lagi untuk melihat pertandingan dari SMA Kristen Petra 4 melawan SMA Vita Surabaya. Kira-kira siapa yang bakal menang ya? Di set yang keempat, sekarang sih jalan set ketiga dan skor sementara 14-19. Tadi set pertama Petra menang, tapi untuk sekarang di set ketiga SMA Vita Surabaya lagi memimpin. Penasaran? Kita lihat aja langsung pertandingannya. Tetap di DBL eJava Series 2015 North Region. Selepas halftime, Petra 4 mencoba bangkit dan mengejar ketertinggalan. Vita yang tidak mau keunggulannya digantikan oleh Petra 4 mencoba memperkuat pertahanannya. Namun Petra 4 tidak hanya tinggal diam dengan disaksikan oleh para pendukungnya, Petra 4 mampu bangkit. Meskipun belum bisa mengejar ketertinggalan poin, Petra 4 mampu memberikan perlawanan sengit kepada Vita dengan skor 16-22, mengakhiri kuarter ketiga atas keunggulan Vita. Memasuki kuarter keempat sekaligus kuarter penentu, sorak-sorai pendukung Petra 4 terdengar menggelegar menyaksikan penampilan tim kesayangannya. Permainan pun semakin memanas dikarenakan pemain di lapangan saling berbalas poin untuk dapat memenangkan pertandingan. Buzzer tanda berakhirnya pertandingan pun berbunyi skor 3-3-3-5 mengakhiri pertandingan atas kemenangan Petra 4. Dan for your information guys, ini merupakan final pertama tim putri Petra 4. Such a great game. Yes, the game is over dan dimenangkan oleh tim putri dari SMA Kristen Petra 4. Kita di sini sudah ada coach dan juga top scorer dari tim putri SMA Kristen Petra 4 yaitu Floret. Benar ya? Tapi sebelumnya saya mau tanya-tanya dulu sama coachnya. Dari semua orang yang ada di gedung ini, menurut saya yang paling tegang adalah coach yang satu ini. Coach, gimana perasaannya? Sudah memenangkan dan mengantongi untuk babak final. Oke, yang pertama saya puji Tuhan ya, bersyukur banget bisa nganterin tim putri. Ini baru sekali kita masuk final. Pertama kali ya udah? Buat Petra 4 cewek ini baru pertama kali. Pasti seneng banget buat final. Coach, ada apa? Tadi di babak pertama gitu ya, sempat menang. Set kedua, ketiga ngedrop gitu performance. Akhirnya menaik lagi, akhirnya menang gitu. Sebenarnya strategi apa yang dipakai itu tadi? Apa itu bagian dari strategi juga? Sebetulnya tidak. Kita udah siapin matang buat quarter 1 dan 2. Mungkin anak-anak di quarter 2 tegang, nervous, game plan nggak sesuai, jadi kita ngedrop. Untung di quarter 3 kita udah perbaiki. Akhirnya kita pelan-pelan ngejar, akhirnya berhasil. Kalau nggak salah waktu itu coach pernah bilang, waktu dihadapkan sama tim putri dari SMA Vita Surabaya, sempat bilang kalau tim putri dari SMA Vita Surabaya ini adalah lawan yang berat banget. Gimana caranya coach ini memberikan motivasi biar semua squad yang ada di tim putri SMA Kristen Petra 4 ini tetap semangat dan tetap melaju gitu. Melihat tadi sempat drop performance mereka. Oke, dari saya setiap pelatih beda ya. Kalau saya sih nekanin ke anak-anak setiap game anggap ini pertandingan terakhir. Jadi mereka harus kerja keras, kasih yang terbaik untuk game hari ini. Dan juga saya sebagai pelatih harus tetap semangat selama game apapun hasilnya. Meskipun kita kalah, pelatih harus tetap semangat karena pelatih bakal kasih contoh buat pemain. Kalau pelatih lagi down, pemain akan ikut down. Gitu ya, tetap semangat berarti. Makanya dari tadi wah gitu ya. Coach, nanti ini kan berhadapan dari salah satu tim yang bakal bertanding nanti ya, tim putri. Kira-kira kalau sempomanya mewakili dari North Region sebagai pemenang tim putri, gimana itu? Ya, strategi apa yang bakal dipakai untuk melawan tim berikutnya nih untuk memenangkan North Region ini? oke, ya kemungkinan besar kalau saya lihat kita bakalan ketemu Sinlu ini, ya.
Mungkin orang banyak udah ngomong di atas kertas bakal menang si Louis. Tapi saya percaya pemain saya bakal kasih yang terbaik buat final besok. Asik, I love optimism. Terima kasih buat coach. Kita langsung berlari ke top scorer kita dari tim putri SMA Kristen Petra 4, yaitu Floret. Saya tadi perhatikan luar biasa staminanya ya. Ini sebenarnya makan apa? Sama-sama makan nasi kok kita. Gitu. Latihannya setiap hari berarti ya? Pokoknya H-1 sebelum tanding kita nggak latihan, kita istirahat. Itu salah satu triknya ya, biar benar-benar bugar gitu bermain. Floret, rahasia atau tips dari permainan kamu apa sih? Dari tadi kelihatannya kamu paling mendominasi. 24 points, luar biasa loh. Sebenarnya apa ya? Saling percaya aja sih. Mungkin apa ya? Sebagai kapten juga kita harus mimpin kan. Kita nggak boleh kelihatan down. Jadi kalau misalnya aku nggak maju, teman-temanku nggak maju. Jadi harus ada satu yang maju buat maju semua semangatnya teman-teman gitu. Outstanding. Sempat nggak sih coachnya bilang bahwa tim dari SMA Vita Surabaya, tim putrinya ini benar-benar lawan yang berat gitu. Waktu kamu dibilangin itu, apa yang terpikir pertama kali sama kamu? Ada strategi tertentu? Oh, aku harus gini nih. Sebenarnya nggak ada ya kan. Ini Fantastic Four ini Vita sama Petra. Mungkin kita sama-sama masuk final perdana ya. Jadi pasti mainnya keras buat rebutin final perdana. Jadi apa ya? Ya doa aja sih kita. Doa terus latihan. Terus saling percaya aja sih satu sama lain. Terus dengerin coach ngomong. Pokoknya semua yang udah diajarin diterapin aja. Yang terasa bagi kamu ketika kamu mengantongi tiket buat final tadi apa sih? Tadi kelihatannya yang paling pertama kali first expression yang keluar dari kamu adalah langsung banded nih gitu. Apa ya? Dari selama Petra 4 ikut DBL mungkin ini final perdananya cewek ya. Jadi bangga lah kita sebagai cewek Petra 4 untuk pertama kalinya masuk final. Ya kita berharap sih kakak-kakak kita yang dulu walaupun nggak kenal ya bangga sama kita. Terus apa ya, sekolah bangga sama kita. Untuk berikutnya, strategi apa yang kamu siapkan? Ada sesuatu yang mau disiapkan untuk melawan tim nantinya untuk bisa mewakili North Region sebagai pemenang? Kalau strategi pasti ada ya, tapi semuanya sih kita percayain sama pelatih aja. Kita terima hasil aja, terima jadi. Luar biasa. Selamat sekali lagi buat Floret sebagai kapten juga ya untuk tim putri SMA Kristen Petra 4 Surabaya. Kita bakal balik lagi dengan pertandingan nggak kalah seru yang ada di belakang ya. Tetap di sebuah pertandingan yang luar biasa, yaitu DBL East Java Series 2015 North Region. We'll be right back only on SBO Web TV with Merial Adian.